Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walsyam, NIM 10572111891 dari kelas manajemen 21E. Baik, di sini saya akan bahas salah satu kasus dari sekian banyak kasus pelanggaran etika dalam berbisnis. Baik, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa etika bisnis itu memiliki beberapa prinsip, yaitu dimana prinsip pertama itu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini harus menjadi dasar penting bagi segala bidang, baik itu sebagai pembisnis, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional. Ini menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis. Prinsip kejujuran ini sebagai prinsip etika bisnis yang harus dipegang teguh untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Prinsip kedua yaitu prinsip kesetiaan, di mana ini selalu berkaitan dengan proses menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen, atasan, dan bawahannya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip integritas moral, yaitu dimana jika prinsip ini kita jalankan dengan baik atau kita terapkan dengan baik, sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Selain itu, prinsip ini juga akan kepercayaan konsumen. Penerapan prinsip integritas moral harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemilik bisnis, karyawan, dan manajemen perusahaan. Baik, di salah satu kasus yaitu salah satu pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT Patra Buana, yaitu perusahaan gas LPG, di mana proses pendistribusian gas LPG ini tidak dilakukan langsung oleh Pertamina, tetapi melalui agen gas LPG 3 kg atau melalui saluran distribusi. Selain berperan untuk mendistribusikan gas, agen juga ini memiliki peran penting dalam pemasaran gas. Proses yang dilakukan oleh PT Patra Buana Abadi ini menggunakan suatu pola distribusi tidak langsung, atau agen mendistribusikan kepada pangkalan dan tidak mendistribusikan langsung kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang diawasi langsung oleh pemerintah melalui Pertamina. Pendistribusian gas LPG 3 kg ini dilakukan secara terjadwal oleh agen kepada pangkalan. Jumlah tabung yang dimiliki tiap pangkalan itu berbeda-beda, tergantung dari kemampuan tiap pangkalan untuk menunjang kegiatan distribusi. Pangkalan juga ini dipilih oleh agen secara acak dan merupakan perseorangan yang memiliki kemampuan mendistribusikan gas dalam jumlah tertentu. Pemilihan pangkalan tersebut dilakukan langsung oleh agen melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. PT Patra Buana Abadi ini bermitra dengan 69 pangkalan yang tersebar di semua kecamatan di Kota Solo untuk mendistribusikan gas LPG. Selama proses pendistribusian dilakukan secara intensif agar supaya distribusi gas LPG lebih cepat dan merata. Nah, di sini meskipun proses distribusi gas LPG ini PT Patra Buana Abadi dilakukan secara terorganisir, masih terdapat fenomena penumpukan gas LPG yang masih terjadi di agen. Hal tersebut dikarenakan agen tidak secara bijak dalam mendistribusikan gas LPG. Ketika agen mendistribusikan gas LPG,
hal tersebut tidak berdasarkan kinerja pangkalan, tetapi lebih menitik beratkan kepada pangkalan milik kerabat atau keluarga, sehingga penjadwalan yang dilakukan tidak sesuai kebutuhan dan pendistribusian gas LPG tidak berjalan secara maksimal. Selain itu juga untuk memaksimalkan kinerja pangkalan dan proses dalam perekrutan pangkalan juga menjadi perhatian khusus dalam studi kasus mengenai distribusi gas LPG yang dilakukan oleh PT Patra Buana Abadi. Nah, di kasus seperti tadi itu melanggar prinsip etika bisnis, yaitu integritas moral. Seperti yang diketahui ini, prinsip integritas moral ini jika kita terapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai kasus pelanggaran etika bisnis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.